Dalam video kali ini kita akan membahas soal untuk setiap bilangan real A didefinisikan berikut ini. Di soal ditanyakan berapakah nilai dari berikut ini. Perhatikan di dalam sini ada bentuk dalam kurung 3. Jadi untuk A3 di sini kita pakai yang ini karena A sama dengan 3 kan termuat dalam A lebih dari sama dengan 3. Jadi sini akan sama dengan 2 min A-nya kita ganti dengan 3 min 1. Jadi bentuk ini akan menjadi 2 dikali min 1 plus 3. 2 kali min 1 itu min 2 tambah 3 hasilnya 1. Untuk A sama dengan 1 kita pakai yang tengah ini karena A sama dengan 1 itu kan letaknya di min 3 sampai 3. Jadi ini nilainya akan 1 kuadrat. A yang ini kita ganti dengan 1 kurangi 3 1 min 3 min 2. Jadi jawabannya D min 2. Banyak segitiga pada bangun datar di bawah ini adalah: pertama, di sini segitiga yang terbentuk itu yang memiliki sisi 1, panjangnya 1, katakanlah ini itu 1. Kemudian panjang sisinya 2, ini 2. Dan ini 3. Jadi ada 3 jenis. S sama dengan 1, S sama dengan 2, S sama dengan 3. Untuk S sama dengan 1, di sini ada 1, ini 3, ini 5. Jadi total ada 9. Kemudian untuk segitiga dengan sisi 2, ada yang ini. Ini ada 1 dan 2, 3. Jadi ini ada 3. Kemudian terakhir untuk yang 3 sisinya dengan cuma ada 1 saja. Segitiganya itu yang ini. Dan kita jumlahkan, dapat hasilnya 13. Jadi jawabannya adalah E13. 5 buah bilangan bulat positif berikut ini memiliki jangkauan 7 dan rata-rata kurang dari 6. Jika median dari kelima bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah K per 20, nilai K sama dengan. Untuk mencari jangkauan di sini kan perlu mengurutkan datanya. Jadi kita coba dulu informasi yang rata-rata kurang dari 6. 13, 12, 21, 27. Jadi 27 plus W per 5 kurang dari 6. Ini dari informasi ini ya. Rata-rata kurang dari 6. Artinya 27 plus W kurang dari 30. Ini 6 kali 5, 30. Di W kurang dari 3. 30 dikurangi 27. Karena di sini bilangan bulatnya itu bulat positif, jadi W yang mungkin di sini 1, 2 saja. Karena 0 kan bukan bilangan positif. Jadi data ini bisa kita urutkan. Ini 4, 6, 8, 9. Yang ini W ya. Karena bisa bernilai 1 atau 2, kita tulis saja dengan W. Kemudian dari sini diketahui juga jangkauannya itu 7. Jadi jangkauan kan 9 kurangi W
sama dengan 7, maka W sini sama dengan 2. Dari 9 kurangi 7. Datanya di sini 2, 4, 6, 8, 9. Kemudian median dikurangi rata-rata. Mediannya di sini dikurangi rata-rata kan sama dengan K per 20. Mediannya di sini 6. Data ketiganya kan 6. Jadi 6 dikurangi rata-rata bisa kita hitung dari yang ini ya, bagian kiri aja. 27 plus 2, 29. Ini karena kita tahu W nya sini 2 kan. Jadi 27 plus 2 itu 29. Per 5 akan sama dengan K per 20. Dari sini kita kali kedua ruas dengan 20. Kanan kali 20, kiri juga sama, dikali 20. Ini jadi 120 dikurangi 29 dikali 4. 29 dikali 4. 29 kan bisa kita tulis 30 kurangi 1. Kan sama dengan 120 kurangi 4, 116. Sama dengan K. Jadi K akan sama dengan 4. Kita dapatkan jawaban hasil akhirnya di sini 4. Nilai berikut ini sama dengan, di sini kita tulis ulang dulu, 25 dikurangi 5 per 2 dibagi 5 dikurangi setengah, kemudian dikuadratkan. Karena di sini ada pecahan, bisa kita hilangkan dengan mengalikan dengan 2. Ini 2 per 2. 2 per 2 itu kan 1, jadi tidak mengubah nilainya. Untuk yang atas ini jadi 50 dikurangi 5 per 10 dikurangi 1. Akan sama dengan 45 per 9 dikuadratkan. Ini kan sama dengan 5 kuadrat, hasilnya 25. Jadi jawabannya D, 25. Banyak cara menyusun 3 orang pria dan 3 orang wanita dalam satu baris dengan syarat pria dan wanita duduk selang-seling. Karena ada 6 orang ya, 3 tambah 3, 6. Kita buat kotaknya itu 6. Karena selang-seling, jadi misalkan ini yang ungu diisi pria, kemudian yang hijau di sini diisi wanita. Jadi untuk pria di sini pertama kan bisa 3, 2, 1. Wanita juga sama, 3, 2, 1. Ini dikalikan semua, hasilnya akan sama dengan 36. Perhatikan bahwa di sini itu bisa dibalik, jadi begini ya. Wanita dulu baru pria. Karena itu di sini angkanya kita kali dengan 2 akan sama dengan 72. Jadi jawabannya C, 72. Luas suatu persegi adalah 1024 cm persegi. Luas persegi tersebut dalam satuan meter persegi sama dengan, di soal diketahui 1024 cm persegi. Akan kita ubah ke meter persegi. Ini tinggal dibagi aja dengan 10.000. Hasilnya 0,1024 meter persegi. Kita dapatkan jawabannya yang D.
Misal kita tidak tahu atau lupa mengubah cm persegi ke meter persegi, bisa kita cari dulu sisi perseginya. Ini kan dari akar luasnya ya, 1024 cm persegi. Ini akan sama dengan 1024 cm. Ini nggak perlu dihitung. Ini kan bisa kita ubah ke bentuk meter. Jadi 1024 akar ya per 100. Ini meter. Jadi luasnya kan S kuadrat. Bisa kita hitung, jadi akar 1024 per 100 dikali akar 1024 per 100. Satuannya nanti meter persegi karena di sini M. Dari sini kita dapatkan 1024 per 10.000 meter persegi. Jadi hasil akhirnya 0,1024 meter persegi. Hasilnya sama, jawabannya D. Nilai dari berikut ini sama dengan, karena di sini angkanya sulit, kita coba selesaikan pakai cara aljabar. Untuk penyebutnya di sini bisa kita ubah menjadi ini 1,01 plus 10 pangkat min 4. Dan untuk yang ini bisa kita tulis 1 ditambah 3 kali 10 pangkat min 4. Untuk bagian pembilangnya di sini kan ada 8 digit ya di belakang koma. Bisa kita tulis 1 dikurangi 1 per 10 pangkat 8 atau dikurangi 10 pangkat min 8. Kemudian untuk bagian yang kedua yang ini 0,99 ini 1 dikurangi 9 kali 10 pangkat min 8. Misal 10 pangkat min 4 itu X, maka X kuadrat sini 10 pangkat min 8. Ini dari min 4 kali 2 kan min 8. Kita dapatkan bentuk ini, bisa kita tulis ulang menjadi ini yang ini ya. 1 min X kuadrat per 1 plus X. Kan 1 plus X. Dan dikurangi 1 min 9X kuadrat per 1 plus 3X yang ini. Kita sederhanakan dengan memfaktorkan dulu 1 plus X kali 1 min X. 1 plus X ini bisa dicoret karena bukan 0. Untuk bagian yang kanan sini jadi 1 plus 3X kali 1 min 3X per 1 plus 3X. Ini bisa kita coret. Samaannya menjadi 1 min X dikurangi 1 min 3X. Kita hilangkan kurungnya. Di min 1 plus 3X. Satunya di sini hilang, jadi 0. Tinggal yang ada X-nya aja, min X tambah 3X itu 2X. Karena X 10 pangkat min 4, di sini bisa kita tulis 2 kali 10 pangkat min 4. Jadi jawabannya yang E. Diketahui sebuah prisma dengan volume 144 mempunyai alas segitiga KLM. Koordinat titik sudut segitiga KLM sebagai berikut ini. Jarak titik M ke garis KL adalah KL yang ini ya. Kita perjelas dulu gambarnya. Nih. Di sini garis titik M itu 12,8. L-nya 8,4. K-nya di sini 2,4. Perhatikan bahwa KL, garis KL ya,
itu sejajar dengan sumbu X yang ini, karena Y-nya itu sama. Jadi di sini KL bisa kita perpanjang, misalkan begini. Kemudian dari titik M kita tarik garis, katakanlah begini, maka garisnya ini akan siku-siku, dan titiknya, titik yang ini ya. Ini L-nya aku pindah dulu. L-nya tadi 8,4. Titik yang ini akan sama dengan Y-nya sama ya, jadi 0,4 pasti. Untuk X-nya sama dengan yang ini, jadi 12,4. Karena garis ini itu siku-siku dengan garis KL, jarak M ke KL bisa kita hitung dengan menghitung selisih dari Y ini. Karena X-nya sama, jadi kan nggak usah dihitung. Jadi jaraknya 8 kurangi 4, ini 4. Jadi jawabannya B4. Kemudian selanjutnya ditanyakan luas daerah segitiga KLM. Perhatikan segitiga ini. Di sini kita punyai tinggi segitiga itu 4. Alasnya bisa kita cari. Alasnya yang ini saja ya. KL. Karena Y-nya sama, kita cari selisih dari X-nya. Dengan 8 dikurangi 2, 6. Jadi luasnya bisa kita hitung. Setengah kali alas kali tinggi. Jadi 1/2 kali 6 dikali 4. Hasilnya 12. Kita dapatkan jawabannya di sini B12. Soal selanjutnya, di soal ditanyakan tinggi prisma tersebut sama dengan, di soal sebelumnya kita tahu luas KLM itu 12. Rumus volume prisma kan luas alas, alasnya KLM, jadi luas KLM dikali tinggi. Volumenya 144, luasnya 12. Jadi T sama dengan 144 bagi 12. Hasilnya 12. Jadi jawabannya di sini E12. Operasi segitiga didefinisikan sebagai berikut ini. Jika P segitiga Q sama dengan 0, di mana Q ini bukan min 1, P bila dinyatakan dalam Q sama dengan, di sini kita punya P segitiga Q sama dengan 0. P segitiga kan ini, jadi kita ganti aja, jadi P plus Q plus PQ akan sama dengan 0. Di sini kita cari P dinyatakan dalam Q, artinya kita ubah ke P sama dengan. Q-nya kita pindah jadi min Q. Ini P plus PQ. Dan P-nya kita keluarkan dari P dikali 1 plus Q. Ini kan kalau kita kalikan kembali ke bentuk atasnya. Jadi P sama dengan min Q per 1 plus Q. Di sini jawaban yang sesuai itu yang E. Dua buah bilangan, dua angka, dibentuk dari semua angka ini. Di sini kita suruh memilih benar atau salah dari pernyataan-pernyataan ini. Pernyataan pertama, bilangan terbesar yang mungkin dibentuk merupakan kelipatan dari 4.
Karena di sini bilangannya itu 2 digit, 2 angka ini ya. Kita ambil aja yang terbesar, ini kan 9, ini dicoret. Kemudian terbesar lagi 8. Jadi angka yang terbesar itu yang mungkin dibentuk 98. 98 dibagi 4 itu kan 24,5. Bukan bilangan bulat, jadi dia tidak habis dibagi 4. Ini kenyataannya salah. Yang kedua, hasil perkalian terkecil dari kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 29 kali 58. 29 kali 58 bisa kita hitung. 29-nya kita ubah jadi 30 kurangi 1. Ini akan menjadi 30 kali 58 1740. Hasilnya di sini 1682. Kita coba angka yang lain, misalkan ini sebagai 9, kita pilih angka yang lebih kecil 28. 28 udah nggak bisa, jadi angka yang lainnya itu 59. Kita nggak pilih 95 karena kan lebih besar. Di sini kita pilih yang lebih kecil aja. 59-nya kita tulis 60 kurangi 1. Ini kurangi 28. Ini kan jadi 1680. Dari sini meskipun nggak kita hitung, kita tahu ini tuh kurang dari ini. Karena ini aja udah kurang. 1680 kan kurang dari 1682. Apalagi dikurangi 28. Jadi ini pernyataan yang salah. Karena ini bukan yang terkecil. Pernyataan ketiga, di sini selisih terbesar dari kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 73. Jadi bilangan ini terkecil itu kan 25. Dari kita pilih 2 dan 5 yang terkecil. Dan yang terbesar itu 98. Kita cari selisihnya sini. 73. Pernyataan 3 benar. Selanjutnya pernyataan 4. Selisih terkecil dari kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 13. Untuk mencari selisih terkecil kita lihat begini dulu ya. Kan ada yang ini tuh harusnya tanda kurang dari. Perhatikan selisih yang ini ya. 89 itu kan selisihnya 1, 3, ini juga 3. Jadi kita pilih ini 9, ini 8 karena selisihnya paling kecil. Jadi di sini ada dua pilihan, yaitu 2 atau 5. Ini juga sama, 2 atau 5. Misal kita pilih ini 2, ini 5. Jadi 92 dikurangi 85 itu kan 7. Ini lebih kecil dari 13. Jadi yang paling kecil itu 7 ya, bukan 13. Pernyataan keempat sini salah. Jadi jawabannya salah, salah, benar, salah. Diketahui kurva F berikut ini diperoleh dari menggeser kurva G berikut ini. Oleh translasi TAB, maka nilai dari B min 2A adalah, kita cari dahulu titik puncak masing-masing fungsinya, karena ini kan fungsi kuadrat. Untuk ini, XPYP-nya akan sama dengan 1,3. 3 ini dari yang ini, sementara untuk satunya dari X min 1 sama dengan 0, kan X-nya sama dengan 1. Dan yang kedua, XPYP dari G. XP-nya di sini min B per 2A, jadi min 4 per 2 dikali 1. B-nya min 4.
A nya di sini 1, koefisien X kuadrat, hasilnya 2. YP bisa kita hitung, X di sini kita ganti saja dengan 2. 2 kuadrat min 4 kali 2 tambah 5, ini hasilnya 1. Jadi XPYP nya di sini 2,1. Karena ini diperoleh dari menggeser G ini, maka bisa kita dapatkan persamaan 21 plus TAB ya. Sini akan sama dengan 13. Jadi AB bisa kita hitung 1 dikurangi 2, ini min 1, ini kan pindah jadi min 2, dan yang ini jadi min 1. Jadi 3 dikurangi 1 ini 2. B min 2A bisa kita hitung nilainya 2 dikurangi 2 dikali min 1, ini sama dengan 4. Jadi jawabannya C4. Soal selanjutnya, dengan transformasi yang bersesuaian, maka bayangan kurva H oleh translasi TAB adalah, di sini bisa kita hitung X aksen Y aksennya, X aksen Y aksen akan sama dengan XY plus translasinya min 1, 2. Ini bisa kita dapatkan X sama dengan X aksen plus 1, Y sama dengan Y aksen min 2. Kita ganti aja XY dari ini dengan yang ini. Kemudian tanpa menulis aksen, bisa kita dapatkan Y min 2 sama dengan min X plus 1 dikuadratkan ditambah X plus 1 min 1. Maka Y sini akan sama dengan min X plus 1 dikuadratkan ditambah X plus 1, ini akan ditambah 1 ya, dari min 1 plus 2. Kita tidak perlu menjabarkan ini, pilih aja X sama dengan 0, maka Y sini akan sama dengan min 1 tambah 1 plus 1, ini kan 1. Jadi kita ganti aja semua X yang ada di sini itu dengan 0, ini kan 5, perhatikan konstantannya aja ya, ini 5, ini min 5, ini min 1, min 1. Jadi yang 1 itu hanya jawaban yang E. Jadi yang memenuhi X0 Y1 adalah yang E aja, pasti jawabannya E, min X kuadrat min X plus 1. Soal nomor 15, misal kurva Y sama dengan KX adalah bayangan kurva H oleh translasi TAB. Maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah, di nomor 14 sebelumnya kita dapatkan bayangan dari H itu kan min X kuadrat min X plus 1. Jadi Y sama dengan KX itu akan sama dengan ini. Dan kita cek pernyataan 1, kurva KX melalui titik 1, min 3. Sini kita ganti aja X dengan 1, maka K1 sini sama dengan min 1 kuadrat dikurangi 1 plus 1, hasilnya min 1. Jadi titik yang dilewati oleh K sini itu 1, min 1, bukan 1, min 3. Jadi ini salah. Cek pernyataan 2, dia memotong subu Y di ordinat Y sama dengan min 5. Kita ganti aja X dengan 0. Di min 0 kuadrat min 0 plus 1 ini akan sama dengan 1. Titik ordinat Y nya di sini ya, di ordinat Y ini 1 atau nilai K0 nya ini. Pernyataan 2 juga salah, jadi jawaban A di sini salah karena 1 dan 2 di sini salah ya.
Ini juga salah, ini salah, E juga salah. Jadi yang mungkin benar sini hanya yang D, hanya 4 yang benar. Dan kita cek pernyataan 3, X sama dengan setengah adalah sumbu simetri. Jadi sumbu simetri itu kan XS-nya ya, min B per 2A. Min B di sini koefisien dari X-nya ya untuk B-nya. Jadi min 1, koefisien dari X, kemudian 2 dikali min 1, koefisien dari X kuadrat. Ini akan sama dengan 1 per min 2, min setengah. Jadi pernyataan 3 di sini salah. Selanjutnya pernyataan 4, min setengah 5 per 4 adalah titik puncaknya. Karena kita dapat sumbu simetrinya itu min setengah, sini ya, yang ini min setengah. Jadi YP bisa kita cari, min setengah dikuadratkan dikurangi min setengah, kurang jelas ya minnya, kita tulis ulang, dikurangi min setengah tambah 1. Kita dapatkan hasilnya di sini min 1/4 ditambah setengah tambah 1. Kemudian kita samakan penyebutnya, ini jadi min 1 plus 2 plus 4 per 4. Hasilnya 5 per 4. Jadi benar ya, min setengah, 5 per 4. Sesuai dengan kesimpulan sebelumnya, hanya 4 yang benar. Jawabannya D. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan informasi di atas, banyak pernyataan yang benar ada. Kita cek dulu pernyataan 1, sini pertidaksamaan K. Jadi kita cari dulu persamaan garis K-nya. Karena garis K di sini berpotongan di sumbu Y8, X-nya 4. Bisa kita dapatkan 8X plus 4Y. Dan di sini 32, ini dari 8 kali 4. Kemudian untuk tandanya, karena solusinya itu di bawah ini ya, yang diarsir 0,0 kan ini ya, yang aku lingkarin. Karena dia termasuk di solusi, maka tanda yang tepat sini kurang dari sama dengan. Karena 0 kan kurang dari sama dengan 32. Di sini X kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0, dapatnya kan 0. Kemudian kita cek dengan pernyataan 1 di sini. Di sini koefisien X-nya 2, kita bagi 4. 2X plus Y kurang dari sama dengan 8. Ini dibagi 4 ya. Karena sama, jadi pernyataan 1 di sini benar. Selanjutnya pernyataan 2. Kita cari garis L-nya, L yang ini. Di Y berpotongan di 4, kemudian X berpotongan di 6. Di 4X plus 6Y, ini angkanya 24. Perhatikan bahwa yang diarsir ini kan di atas. Artinya 0,0 di sini, dia bukan solusi, jadi yang tepat tandanya lebih dari sama dengan. Dan kita bagi dengan 2X, dengan 2, karena di sini koefisiennya kan 2. Dapat 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 12. Ini dibagi 2. Pertidaksamaannya sama, jadi pernyataan 2 juga benar. Selanjutnya cek pernyataan 3, titik P adalah 3,1. Kita ubah ke pernyataan 1 dan 2, jadi tandanya sama dengan 2X plus Y sama dengan 8.
Kemudian 2x plus 3y sama dengan 12. Dan kita kurangkan karena koefisien x-nya di sini sama. Dapat min 2y sama dengan min 4. Jadi y sama dengan 2. Dari min 4 bagi min 2. Karena di sini y-nya 2 ya. Sementara y di sini kan 1. Jadi pernyataan 3 ini otomatis salah. Tetap kita cari x-nya. 2x plus 2. Jadi y di sini kita ganti dengan 2. Sama dengan 8. Jadi 2x sama dengan 6. X sama dengan 3. Ini dari 6 dibagi 2. Jadi kita dapat titik potongnya untuk pernyataan 3 di sini yang benar itu 3,2. Untuk apa? Untuk mencari luas daerah yang diarsir. Kita perlu mencari titik P yang benar itu apa. Sini kan kita dapatkan titiknya itu 3,2. Artinya jarak sini ke sini, ini itu 3. Jadi ini alasnya dari 8 sampai 4 aja. Dan untuk ini itu tinggi. Jadi kita dapatkan luasnya itu setengah alas kali tinggi. Alasnya 4, 8 dikurangi 4. Dan tingginya 3. Tingginya itu jarak P ke sumbu Y, itu kan 3. Ini akan sama dengan 6, benar. Jadi di sini ada 3 pernyataan yang benar, jawabannya D3. Diketahui X sama dengan berikut ini dan Y berikut ini. Manakah hubungan antara B dan Q? Perhatikan bentuk X sama dengan ini ya, kita tulis ulang dulu. X sama dengan 2025 kuadrat dikurangi 2028 bisa kita tulis 2025 plus 3 dikali 2025 min 3. Ini kan 2028, ini 2022. Di sini bisa kita kalikan, dapat 2025 kuadrat dikurangi 9. Yang ini tetap 2025 kuadrat. Ini tuh dari A min B. Ini harusnya di sini A plus B dikali A min B itu kan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. A-nya di sini tuh 2025, sementara B-nya itu 3. Kemudian dari sini kita dapatkan, karena ini misalkan kurungnya kita hilangkan kan, jadi 2025 dikuadratkan dikurangi 2025 dikuadratkan. Hasilnya akan 0. Kemudian bentuk yang kedua yang ini min 9, artinya kan jadi plus, maka hasilnya plus 9. Selanjutnya kita cari yang Y. Y ini 2026 kuadrat akan sama juga, kita tulis ke bentuk 2026, jadi 2026 plus 2 dikali 2026 min 2. Ini kan 2028, ini 2024. Hasilnya akan menjadi 2026 kuadrat dikurangi 4. Untuk bagian depannya di sini tetap. Caranya sama, di sini akan kita peroleh hasilnya itu 4. Jadi XY-nya di sini kan 9 sama 4. Tanda yang sesuai di sini itu lebih dari, jadi P lebih dari Q. Kita dapatkan jawabannya A, P lebih dari Q.
untuk membuat 5 kemeja dibutuhkan 4 meter kain. Harga 2 meter kain adalah 150.000. Mana hubungan antara P dan Q? Perhatikan kalimat untuk membuat 5 kemeja dibutuhkan 4 meter kain. Misalkan aja 5K. Itu sama dengan 4 meter kain ya, jadi 4M. Maka satu kemeja itu membutuhkan 4/5 meter kain. Jadi di sini sama-sama dibagi dengan 5. Harga per meternya bisa kita cari. 2 meter itu kan harganya 150.000. Maka 1 meter harga 1 meter bisa kita cari dengan membagi 2. Ini 75.000. Jadi harga satu kemejanya, harga kain untuk membuat satu kemeja bisa kita cari. Ini kan 4/5 meter kain. Jadi karena 1 meter itu 75.000, kita kali dengan 75.000. Ini coret, ini hasilnya 15, jadi 4 kali 15.000, 60.000. Di P di sini 60.000. Karena sama-sama 60.000, maka P sama dengan Q, jadi jawabannya P sama dengan Q. Jika AB kuadrat C lebih dari 0, apakah ABC lebih dari 0? Teruskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Karena di sini kita punyai AB kuadrat C lebih dari 0, bisa kita tulis AB kuadrat C lebih dari 0. Artinya di sini AB itu tidak, ABC tidak mungkin 0 ya. A tidak 0, B tidak 0, dan C juga tidak 0. Artinya kedua ruasnya bisa kita bagi dengan B kuadrat sehingga dapat AC lebih dari 0. Ini dibagi B kuadrat. B kuadrat itu kan pasti positif. Kemudian di pernyataan 1 kita punya B kurang dari 0. B kurang dari 0. Sebelumnya kita punya ini ya, AC lebih dari 0. AC lebih dari 0. Kemudian kita kalikan B, kedua ruas kita kali B. Sebelah kiri jadi ABC. Untuk yang kanan ini B dikali 0 itu kan 0. Karena B itu negatif, B kan kurang dari 0 ini dipunyai. Artinya tandanya dirubah, jadi lebih dari menjadi kurang dari. Jadi pernyataan 1 saja di sini cukup. Karena jika kita punya pernyataan 1 ini, maka pertanyaan apakah ABC lebih dari 0, maka jawabannya di sini tidak ya. Karena kan ABC itu kurang dari 0. Selanjutnya kita cek pernyataan 2. C lebih dari 0. Dari sini kita punyai AC lebih dari 0. Selanjutnya kita munculkan ABC. Jadi karena B-nya di sini bisa positif, bisa negatif, kita bagi dua kasus. Kasus 1 ini B lebih dari 0. Jadi dari sini kita kalikan B kedua ruas. Dapat ABC ini 0. Karena B di sini positif, tandanya tetap, jadi lebih dari 0. Untuk kasus 2, B kurang dari 0. Jadi dari sini kita kalikan B tetap ya. Dapat ABC ini 0. Karena B itu kurang dari 0, maka tandanya dibalik jadi lebih dari.
Di sini jika kita punya pernyataan 2, C lebih dari 0, maka ABC bisa lebih dari 0. Ini harusnya kurang dari ya, karena dibalik. Dan dia juga bisa kurang dari 0. Ada 2 kemungkinan. Jadi pernyataan 2 saja di sini tidak cukup. Kita dapatkan jawabannya 1 cukup, 2 tidak cukup. Yang A. Pada bidang datar XY, suatu segitiga mempunyai titik sudut 4,6, 8,6, dan XY. Apakah segitiga tersebut sama kaki? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita gambar dulu titik sudutnya 4,6, 8,6, dan XY. 4,6 itu ini. 4,6 ini ya. Kemudian 8,6 ini. Pernyataan 1 kita punya Y sama dengan 9. Bisa kita gambar garis jajar sumbu X. Y sama dengan 9. Misalkan aja kita pilih titik yang ini. Ini min 3,9. Di sini kan gambarnya segitiga sembarang ya. Kemudian bisa juga kita pilih titik, katakanlah di sini di 6,9. Maka segitiga yang terbentuk itu seperti ini. Misal kita bagi 2 sini kan. Tarik garis tinggi. Nah, karena dia ini membagi sisi alasnya ini sama, ini 2, ini juga 2. Maka segitiga yang terbentuk itu sama kaki. Jadi panjang ini akan sama dengan yang ini. Jika kita punya pernyataan 1, y sama dengan 9, bisa terbentuk segitiga sama kaki yang ini. Bisa juga segitiga yang bukan sama kaki. Jadi pernyataan 1 di sini tidak cukup. Selanjutnya kita cek pernyataan 2, X sama dengan 6. Di sini kita gambar aja garis jajar dengan sumbu Y. Ini X sama dengan 6 itu di sini. Ini X sama dengan 6. Perhatikan bahwa jika kita pilih Y dimanapun, katakanlah di sini, dia akan selalu membagi 2 alasnya ya. Ini panjangnya 2, ini juga 2. Jadi panjangnya itu sama. Maka panjang sisi yang sini ini akan sama panjang. Kita pilih yang manapun akan sama, misalkan di sini ya. Kita selalu membagi, bisa kita tarik garis begini. Ini juga membagi alasnya yang ini 2, ini juga 2. Jadi untuk Y berapapun, asalkan X-nya 6, pasti akan terbentuk segitiga sama kaki. Jadi di sini kita dapatkan kesimpulan pernyataan 2 di sini cukup, pernyataan 1 tidak cukup. Jadi jawabannya 2 cukup, 1 tidak cukup, yang B.